Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, perkenalkan nama saya Raulatul Jannah dengan NIM 119 10 72 4151 kelas kimia 4B. Saya akan membahas mengenai logam alkali tanah. Apakah logam alkali sama dengan logam alkali tanah? Kebanyakan orang mengira bahwa logam alkali ini sama dengan logam alkali tanah, padahal nyatanya tidak. Logam alkali ini merupakan golongan 1A yang terletak pada tabel periodik unsur. Sedangkan logam alkali tanah merupakan golongan 2A yang terletak pada tabel periodik unsur. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, sedangkan tanah merupakan sebuah istilah karena oksidasinya yang sukar larut di dalam air dan banyak ditemukan dalam bebatuan di kerak bumi. Kata alkali ini menunjukkan kecenderungan sifat logam alkali dan logam alkali tanah ini dapat membentuk senyawa basa. Tetapi, logam alkali dan logam alkali tanah ini memiliki sifat yang hampir sama, seperti suatu reduktor, dapat membentuk basa, dan dapat menghasilkan warna nyala yang indah jika direaksikan dengan senyawa-senyawa tertentu, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan kembang api. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa logam alkali tanah ini merupakan golongan 2A yang terletak pada tabel periodik unsur. Apa saja sih unsur yang tergolong pada logam alkali tanah? Yang pertama itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Cara mengingatnya, beli mangga, cari stroberi, bawa rambutan. Radium kadang tidak dianggap sebagai logam alkali tanah. Mengapa demikian? Karena radium ini memiliki sifat yang radioaktif, yaitu dapat memancarkan energi. Logam alkali tanah ini tergolong sebagai logam yang reaktif, walaupun kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Logam alkali tanah ini mengkilap, teksturnya relatif lunak, dan dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Selanjutnya yaitu keberadaan logam alkali tanah di alam. Yang pertama itu berilium. Berilium ini tidak banyak terdapat di kerak bumi, dan hampir dikatakan tidak ada. Di alam, berilium ini sebagai mineral beril dan klisoberil. Yang kedua magnesium. Magnesium ini mendapat peringkat nomor 7 terbanyak yang terdapat di kerak bumi, dengan jumlah 1,9% keberadaannya. Magnesium di alam bersenyawa sebagai senyawa klorida, senyawa karbonat, dolimit, dan senyawa epsomit. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium ini yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan mendapat peringkat kelima terbanyak dengan jumlah 3,4% keberadaannya. Di alam, kalsium ini ditemukan sebagai senyawa karbonat, senyawa fosfat, dan senyawa fluorida. Selanjutnya ada strontium. Strontium ini berada di alam dengan jumlah 0,03%. Ditemukan sebagai senyawa mineral silitrit atau strontium dan strontianate. Selanjutnya itu ada barium. Barium ini ditemukan dengan jumlah 0,01% sebagai mineral baritin atau barium sulfat dan sebagai mineral witerit atau barium karbonat. Selanjutnya ada yang terakhir ada radium. Radium ini paling sedikit terdapat di kerak bumi dan sebagai pitchblende atau biji uranium. Selanjutnya di sini ada tabel beberapa sifat fisika logam alkali tanah. Jika kita lihat dari tabel ini, sifat logam alkali tanah ini mempunyai kecenderungan yang teratur dari berilium hingga barium. Yang pertama kita lihat dari jari-jari atomnya. Dari berilium hingga barium ini memiliki jari-jari atom yang semakin panjang. Yang kedua lihat dari energi ionisasinya, bahwa dari berilium hingga barium ini semakin rendah. Energi ionisasi ini diatur oleh yang pertama muatan dalam inti atom, yang kedua jumlah elektron pada kulit dalam atom, yang ketiga itu jarak antar luar dan inti atom. Selanjutnya kita lihat dari keelektronegatifannya, bahwa dari berilium hingga barium ini nilai keelektronegatifannya juga semakin kecil. Apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan atom yang menarik pasangan elektron lainnya. Jadi semakin ke bawah akan semakin kecil pula nilai keelektronegatifannya. Selanjutnya masih pada tabel, di sini dicantumkan nomor atom dari logam alkali tanah,
massa relatif atom, elektron valensi, dan bilox. Unsur-unsur logam alkali tanah ini akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan 2 elektron sehingga terbentuklah ion 2+. Selanjutnya ada tabel sifat kimia logam alkali tanah. Kita lihat dari wujud, ikatan senyawa, dan reaktifnya. Dari wujudnya, semuanya berbentuk padat, tetapi magnesium, kalsium, strontium, dan barium ini padat tetapi agak lunak. Selanjutnya dilihat dari ikatan senyawanya. Hanya berilium saja yang memiliki ikatan kovalen, selebihnya magnesium, kalsium, strontium, dan barium ini memiliki ikatan ion. Dilihat dari reaktifnya, semuanya bersifat reaktif, tetapi berilium dan magnesium ini bersifat kurang reaktif. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi logam alkali tanah. Logam alkali tanah yang pertama dapat bereaksi dengan air, di mana hanya berilium saja yang tidak dapat bereaksi dengan air. Kalsium, strontium, dan barium itu dapat bereaksi dengan air. Magnesium juga dapat bereaksi dengan air, tetapi agak lambat. Di sini ada rumusnya untuk reaksi logam alkali tanah dan air, yaitu M ditambah 2H2O menghasilkan MOH2 ditambah H2. Kita anggap M di sini sebagai unsur logam alkali tanah. Contohnya, Mg ditambah 2H2O menghasilkan MgOH2 ditambah H2. Yang kedua, logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan udara, di mana semua logam alkali tanah yang bereaksi dengan udara akan membentuk senyawa oksida, hidroksida, atau karbonat, kecuali berilium dan magnesium. Dengan rumus 3M ditambah N2 menghasilkan M3N2. Yang ketiga, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen, di mana semua logam alkali tanah yang bereaksi dengan halogen akan membentuk garam halide. Rumusnya yaitu M ditambah X2 menghasilkan MX2. Yang keempat, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan asam basa. Semua logam alkali tanah yang bereaksi dengan asam kuat seperti HCl akan membentuk garam dan gas hidrogen, di mana reaksi akan semakin besar dari berilium ke barium. Yang kelima yaitu logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen. Logam alkali tanah yang terbakar di udara tidak hanya membentuk senyawa oksida saja, tetapi juga dapat membentuk senyawa nitride. Dapat dikatakan nitrogen yang ada di udara dapat bereaksi dengan logam alkali tanah. Rumusnya yaitu 3L ditambah N2 menghasilkan L3N2. Ada sedikit tambahan, yang terakhir itu logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan hidrogen dengan rumus M ditambah H2 menghasilkan MH2. Selanjutnya di sini ada warna nyala logam alkali tanah, di mana berilium itu memberikan warna nyala putih, magnesium memberikan warna nyala putih, kalsium memberikan warna nyala jingga merah, strontium memberikan warna nyala merah, dan barium memberikan warna nyala warna hijau. Selanjutnya yaitu yang pertama, klarutan senyawa logam alkali tanah. Ini juga merupakan salah satu perbedaan antara logam alkali dan logam alkali tanah, di mana terlihat dari kelarutan senyawanya. Logam alkali lebih mudah larut dalam air, sedangkan logam alkali tanah sukar larut dalam air. Yang kedua dari sifat diagonalnya, logam alkali dan logam alkali tanah, serta logam alkali tanah dengan golongan 3A memiliki kemiripan sifat. Misalnya, litium dan magnesium, serta berilium dan aluminium. Sebagai contoh, unsur berilium dan aluminium ini memiliki sifat yang amfoter. Yang ketiga itu ada pengaruh alkali tanah, di mana berilium ini juga berdampak pada kesehatan jika terhirup. Keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparannya. Yang keempat ada sifat logam dan sifat basa alkali tanah. Dari berilium hingga barium, sifat logam dan sifat basanya akan semakin kuat. Selanjutnya di sini ada tabel data kelarutan alkali tanah, di mana dari berilium hingga barium itu sifat basanya semakin kuat. Jadi semakin banyak basa yang terlarut, maka kemungkinan ionisasi untuk membentuk OH- akan semakin besar pula. Selanjutnya di sini ada tabel data pengendapan, di mana pengendapan suatu garam yang sukar larut dalam air dapat digunakan untuk analisis kualitatif untuk mengidentifikasi suatu kation logam alkali tanah. Di sini ada beberapa unsur logam alkali tanah yang direaksikan dengan beberapa reaksi dengan konsentrasi yang sama. Yang pertama Mg2+ dan Ca2+. Jika direaksikan dengan Na2SO4, Mg2+ tidak ada endapan, sedangkan Ca2+ itu terdapat endapan putih tipis. Jika direaksikan dengan K2CrO4, Mg2+ dan Ca2+ itu sama-sama tidak terdapat endapan.
Jika direaksikan dengan NaOH, Mg2+ terdapat endapan putih tebal, sedangkan Ca2+ itu terdapat endapan putih tipis. Jika direaksikan dengan Na2CO3, Mg2+ terdapat endapan putih dan Ca2+ juga terdapat endapan putih. Jika direaksikan dengan Na2C2O4, Mg2+ tidak terdapat endapan, Ca2+ itu terdapat endapan putih tipis. Yang kedua, Sr2+ dan Ba2+. Jika direaksikan dengan Na2SO4, Sr2+ itu terdapat endapan putih, sedangkan Ba2+ itu terdapat endapan putih tebal. Jika direaksikan dengan K2CrO4, Sr2+ terdapat endapan kuning pucat tipis, sedangkan Ba2+ terdapat endapan kuning. Jika direaksikan dengan NaOH, Sr tidak terdapat endapan dan Ba2+ juga tidak terdapat endapan. Jika direaksikan dengan Na2CO3, Sr2+ terdapat endapan putih tebal, sedangkan Ba2+ terdapat endapan putih tebal juga. Jika direaksikan dengan Na2C2O4, Sr2+ terdapat endapan putih, sedangkan Ba2+ terdapat endapan putih tebal. Selanjutnya yaitu manfaat dari logam alkali tanah. Yang pertama, manfaat dari berilium. Yang pertama, digunakan pada kaca dari sinar X. Yang kedua, digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Yang kedua, ada manfaat dari magnesium. Yang pertama itu digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan lampu blitz. Yang kedua, senyawa MgOH2 biasa digunakan dalam pasta gigi guna untuk mengurangi kadar asam pada mulut agar terhindar dari kerusakan gigi sekaligus mencegah penyakit mah. Selanjutnya ada manfaat dari kalsium. Yang pertama itu digunakan untuk obat-obatan. Yang kedua pada bubuk pengembang kue dan plastik. Yang ketiga senyawa CaSO4 itu digunakan untuk membuat gips yang untuk patah tulang. Yang keempat ada senyawa CaCO3 itu biasa digunakan untuk bahan bangunan. Yang kelima digunakan untuk membuat kapur tulis dan gelas dan lain-lainnya. Yaitu manfaat strontium. Yang pertama, strontium dalam senyawa SrNO3 2 kali digunakan pada bahan kembang api untuk memberikan warna merah. Yang kedua, strontium dalam senyawa karbonat digunakan pada pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Yang ketiga, untuk pengoperasian mercusuar untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik dalam baterai nuklir RTG, yaitu radiosotop thermoelectric generator. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari barium. Di sini BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X walaupun beracun. Yang kedua, BaSO4 digunakan untuk memberikan warna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan mempunyai warna yang terang. Yang ketiga, BaNO3 2 kali digunakan untuk bahan kembang api untuk memberikan warna hijau. Sekian pembahasan dari saya mengenai logam alkali tanah. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.